mengaku dirinya sebagai santri NU, sekaligus dia itu mengaku bahwa dirinya bagian daripada aktivis Bahthul Masail. Luar biasa ini ya, orang ini luar biasa. Nama channelnya ini audio miniatur. Komentar ini ada di channel Amri ya, di channel Amri. Ini orang ini mengaku sebagai santri daripada pesantren Nahdlatul Ulama, sekaligus dia menyatakan dirinya sebagai aktivis Bahthul Masail, terus katanya sering meneliti kitab-kitab kuning pesantren. Perlu saya katakan kepada orang itu, teman-teman, untuk audio miniatur pemilik akun ini, kalau Anda memang benar-benar santri daripada pesantren Nahdlatul Ulama, maka tolong sebutkan Anda itu santri dari mana, santri pesantren apa. Yang kedua, jika Anda mengaku bahwa Anda itu aktivis Bahthul Masail, Anda itu pernah ikut Bahthul Masail di mana aja. Dan perlu dipahami, Anda harus tahu, kali ini kami akan menyebut, kami ini orang lembaga Bahthul Masail, dan bahkan kami mengisi lembaga Bahthul Masail di pesantren kami. Dan kalau memang Anda aktivis Bahthul Masail, Anda akan punya sertifikat ini, sertifikat Bahthul Masail ya. Dan kalau Anda memang mengaku diri Anda sebagai santri daripada pesantren Nahdlatul Ulama, tolong sebutkan pesantren Anda apa. Tetapi saya tidak akan pernah menyalahkan pesantren Anda, tapi saya akan menanggapi Anda secara pribadi, bukan pesantrennya. Karena pesantren NU tidak mungkin berpikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Hot issue kali ini berkaitan dengan pertengkaran NU dengan NU. Wow. NU vs NU. Antara Sani Oye dengan rekannya NU yang lain ya, berkaitan dengan isu Wahabi tentunya. Jadi isu Wahabi. Jadi ada orang NU yang membela Salafi. Ada orang NU yang membela Salafi. Sebenarnya sudah banyak orang-orang NU yang membela Salafi, tapi memang lebih banyak orang yang tak setuju dengan pikiran-pikiran orang-orang NU yang membela Salafi itu. Lebih banyak yang tak setuju ya. Tetapi kadang-kadang orang berpikir bijak. Tapi kalau kita berpikir bijak ya, di zamannya Kiai Haji Hasyim Muswadi itu tidak ada isu-isu seperti sekarang ini yang terjadi di NU itu. Di zamannya Gus Dur itu sempat terjadi persoalan politik dengan Ja'far Umar Thalib, tapi biasa-biasa saja ya. Jadi NU selama beberapa periode itu sangat baik, tetapi NU 2 kali kepemimpinan sampai sekarang ini, yaitu kalau di zamannya Said Akil Siraj itu berbagai macam sikap yang ditunjukkan oleh warga NU terhadap Wahabi. Artinya memang ada komando dari, yaitu dari sentralnya ya, ada komando dari sentral mengerahkan, memunculkan gerakan anti Wahabi itu gitu. Tetapi di zamannya siapa kepemimpinan yang baru, beliau ini saya kurang kenal dengan beliau, kurang paham namanya siapa. Wah, malah ada tindakan luar biasa dari bawahannya, yaitu dari majelis-majelisnya seperti lembaga, yaitu lembaga dakwah Nahdlatul Ulama ya. Nah, itu LDNU ini kemudian melahirkan
harapan tujuannya untuk menotok jalannya Wahabi, disambut oleh liberal seperti Ade Armando. Jadi orang-orang yang menyambutnya itu dari Syiah, dari liberal, merasa bangga dengan sikapnya LDNU ini, dipuja-puja gitu. Aduh, sekutunya aneh mereka. Sampai kalau kelompok liberal ini yang namanya Ade Armando mengatakan alhamdulillah, katanya sebentar lagi nafasnya Salafi sebentar lagi Salafi akan ambruk di Indonesia. Itu ucapan yang dilontarkan oleh Ade Armando gitu. Dia merasa bangga dengan sikap LDNU. Nah, sekarang Sani Oye itu sampai melontarkan pertanyaan tuntas. Yang pertama menanyakan pesantren mana gitu. Itu kan memang gaya-gayanya NU begitu. Kalau misalnya saya berbicara pesantren NU itu ditanya, semua pesantren mana? Yang kasihan saya itu ketika Safas siapa itu, sampai ada yang mengungkap dari mana berangkatnya orang ini gitu. Luar biasa. Dulu saya sering melihat itu kebiasaan yaitu anak muda di NU ini. Dulu misalnya ada seseorang yang berbeda pendapat, itu dilacak oleh dia itu, dicari itu. Sampai ke akar-akarnya dicari, tujuannya untuk menjelek-jelekkan orang tersebut nih. Contohnya saya itu pernah diisukan berita bohong. Yang melakukannya itu kelompok temannya NU juga. Dia itu dari Padang gitu ya, dari Padang. Lupa saya namanya, dia dari Padang. Kemudian ini dihembuskan oleh anak-anak muda NU ya, dihembuskan oleh mereka. Tujuannya tidak lain menjelek-jelekkan saya. Wah, itu Buya Yunhar tidak kenal Ustadz Zul di Muhammadiyah, katanya. Terpancing mereka itu. Rupanya memang ketika saya menghadap Buya Yunhar, ya memang beliau tidak tahu karena beliau ketika itu baru masuk jajaran PP Muhammadiyah. Jadi orang itu siapa namanya saya lupa ya, orang yang memfitnah saya ini dari Padang ini, kemudian dibesar-besarkan oleh orang-orangnya NU bahkan ada situs khusus itu ngaku pimpinan Muhammadiyah, katanya. Jadi NU itu sukanya begitu, itu memang benar-benar nyerang pribadi gitu. Pribadinya seolah-olah dirinya baik mereka ini gitu. Seolah-olahnya dirinya tidak berkasus gitu. Lucu mereka ini kalau kita cermati ya. Nah, itu yang saya prihatinkan dengan adik-adik saya yang berada di Nahdlatul Ulama, termasuk si Sani Oye ini. Coba pertanyaannya itu tendensius. Pesantren mana gitu. Ini saya sampai membusungkan dada. Ini saya gitu. Saya walaupun disertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai dai Majelis Ulama Indonesia, saya tidak pernah pamer itu. Ngapain pamer? Apa gunanya pamer itu? Saya dapat sertifikasi dari siapa? Kiai Haji Ma'ruf Amin tuh. Sertifikasi dai. Tapi saya tidak kemudian pamer diri, ini saya orang hebat. Enggak gitu. Ini baru lokal saja sudah, ini saya gitu. Saya menjadi dai lembaga dakwah khusus keliling seluruh Indonesia sudah gitu. Ke negara tetangga sudah, tapi enggak pernah saya itu kemudian pamer-pamer. Nih sikap tugas surat tugas saya enggak begitu. Tapi si Sani Oye lucu sampai ditunjukkan ini sertifikat saya. Sertifikat saya dari lembaga NU gitu. Bahsul Masail. Saya orangnya Bahsul Masail. Jadi gayanya memang berbeda antara orang yang benar-benar terpelajar dengan orang-orang yang setengah terpelajar. Kalau dibilang kurang ajar jangan gitu, nggak boleh. Setengah terpelajar. Artinya antara orang yang berakhlak dengan orang yang tidak berakhlak itu berbeda di dalam penyampaian kalimat, di dalam mengutarakan kata. Karena memang mereka diprogram, mereka ini robot menurut saya. Anti Wahabi ini robot. Itu mesin
yang sudah diprogram untuk anti Wahabi. Jadi tidak mungkin berpikir bijak gitu. Tak ada kemungkinan mereka bisa berpikir bijak. Dicari caranya bagaimana yang bijak itu agar tidak bijak. Yang benar, misalnya ada kebenaran pada Wahabi misalnya. Sekalipun dianggap ini niru cara pembicaraan mereka ya, taruh saja yaitu nilai-nilai yang benar dalam Salafi. Pasti itu akan disalahkan oleh mereka. Contoh saja masalah istiwa. Seluruh pemikiran yang dituangkan oleh anak-anak Aswaja itu pemikiran Mu'tazilah, bukan pemikiran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi logikanya itu mentok pada Mu'tazilah, pada akhirnya ke sana. Tidak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Kalau berbicara tentang Asy'ariyah ya, saya kan sudah membahas siapa yang mengecam Asy'ariyah ini, itu sudah saya bahas, ada videonya. Kalau berani tanggapi, sampai sekarang tidak ada yang berani menanggapi tentang sikap saya terhadap Asy'ariyah ini. Tidak ada yang menanggapi sampai sekarang, itu membisu. Karena memang mereka tak punya bahan untuk membantah itu. Kemudian si Sani Oye ini berkaitan tentang belajar ke Arab itu ya, yang dilarang belajar ke Arab. Ini terbalik. Sebenarnya yang mengharamkan belajar ke Arab itu, belajar ke Arab karena disinyalir Arab ini Wahabi, itu Idrus Ramli, bahkan sampai pada tingkat mengharamkan. Bahkan Idrus Ramli ini memerintahkan lebih baik itu berzikir Wahabi sesat, Wahabi kafir, Wahabi itu dapat pahala katanya. Itu ajaran NO garis lurus. Jadi ajaran NO garis lurus itu yaitu berzikir Wahabi sesat, Wahabi kafir, Wahabi macam-macam lah, sebagaimana yang dilontarkan oleh Idrus Ramli itu dalam ceramahnya ya. Nah di situ kemudian Idrus Ramli juga pernah mengeluarkan pernyataan bahwa salat di belakang Wahabi hukumnya haram. Makro gitu. Luar biasa. Kemudian kalau belajar itu hukumnya haram. Ini apa sebenarnya? Jadi terbalik ya itu Sani gitu. Sani Oye ini rupanya ingin menutupi aib Idrus Ramli saja. Padahal Idrus Ramli yang mengatakan seperti itu. Jadi kita lihat saja, Said Akil Sirot itu dibesarkan oleh Wahabi pengetahuannya. Walaupun ucapannya yang sekarang berbeda dengan ucapannya yang sekarang ini, berbeda dengan disertasinya. Disertasinya yang secara khusus itu menyoroti kesesatan Thariqah, kesesatan Thariqah itu kalau tidak salah itu disertasinya. Tetapi entah tiba-tiba disertasi itu dibuat oleh Syed Akil Sirot hanya untuk memperoleh gelar doktor saja gitu. Itu yang kurang tahu saya karena saya tidak ingin berbicara aibnya orang ya. Nah, di sini letaknya kita berbicara dengan anak-anak muda ya. Ambisi untuk menang itu tinggi, walaupun ngomongnya kadang-kadang ngawur gitu ya. Jadi orang yang melarang belajar bahasa Arab itu, belajar ke Arab itu ya itu si Idrus Ramli, tanya aja kepada Idrus Ramli gitu. Nyata sekali kalau dia itu bahkan mengharamkan, memakruhkan sholat di belakang Wahabi itu. Jadi beranggapan bahwa pahamnya itu benar. Ini konyol gitu. Coba kalau saya misalnya memakruhkan sholat di belakang NO gitu. Apa jadinya ya? Jadi kalau cuma mau main-main seperti itu yang merusak toleransi. Jadi jangan dibolak-balik dilarang belajar ke Arab Saudi misalnya. Tak usah belajar ke Arab Saudi. Padahal yang melarang belajar ke Arab Saudi itu adalah yaitu tadi Idrus Ramli. Saya itu mendengar Idrus Ramli menyampaikan pesannya kepada salah seorang anggota WhatsApp di Majelis Nusantara. Yang Majelis Nusantara ini adalah grup yang dibikin anak-anak NU Madura ya, yaitu Firman
Ali Mirsah itu, Firman Ali Mirsah. Ini orang Pamekasan. Saya pernah ketemu dengan Firman Ali Mirsah ini di Pamekasan, sempat ngopi bersama, makan bersama itu. Ya akrab lah, walaupun berbeda haluan ya, cara berpikirnya berbeda. Itu tidak menjadi halangan saya bersilaturahim kepada beliau. Tapi memang baik beliau itu. Karena ada persamaan. Satu sisi sama-sama dulunya dibesarkan pernah masuk di PII, Pelajar Islam Indonesia. Walaupun berbeda gitu. Ini loh. Jadi menurut saya, nasihat saya kepada Sani Oye itu, cobalah tanya, siapa sebenarnya yang melarang belajar ke Arab itu? Yang belajar ke Arab melarang itu ya si Idrus Ramli. Dan kalau artinya orang selama ini, semua orang yang melaksanakan ibadah haji dan sholat di belakang imam-imam yang dimakruhkan itu tidak berpahala. Karena semuanya ingin berlandaskan kepada hukumnya yang diciptakan oleh Idrus Ramli. Coba siapa sebenarnya yang berbicara serampangan di sini? Yang jelas-jelas bermusuhan, jelas-jelas intoleransi itu siapa? Wahabi atau generasi muda NU gitu. Apalagi generasi muda NU itu gampang dibakar, gampang disulet. Ya. Itu kasihan dong, menurut saya kasihan. Mereka masih muda-muda itu. Nah, otak-otak berlian seperti mereka ini hendaknya dididik, diarahkan dengan cara yang benar. Itu mungkin lebih baik daripada selalu diskusi tidak pada ujungnya, tidak diketahui ujung pangkalnya. Diskusi yang tidak jelas. Itu barangkali dari saya. Jadi kalau ingin tahu siapa yang melarang belajar ke Arab Saudi, bahkan tahu nggak? Jarang kalau kita baca ya kalimat-kalimat yang disampaikan oleh siapa namanya? Si Zaka misalnya terkait bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu saya lucu aja gitu. Penafsirannya salah gitu. Apa ya? Melenceng. Jadi ketika misalnya dituntut harus tetap diakui seperti 4 madzhabul arba misalnya. Dia berpikir harus tunduk kepada mereka. Lucu mereka ini. Padahal di situ juga ada perkataan madzhabul arba yang melarang pengikutnya mengikuti fatwa-fatwanya jika bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Itu tidak dibaca oleh mereka itu. Artinya ketika kita itu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, itu juga perkataan madzhabul arba. Memegang hadis yang sahih itu perkataan madzhabul arba. Jadi apa ya, mereka ini tidak tuntas di dalam memahami perkataan, yaitu apa, rasailus syakhsiyah ya. Itu yang seperti syakhsiyah ini yang seperti ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian dibacakan oleh Zaka ya. Saya cuma mendengar aja, tapi karena dia tidak paham saya ketawa-ketawa aja gitu. Ya berkali-kali Zaka ini ngajak saya berdiskusi lah di YouTube, tapi saya memang bukan saya tidak mau melayani, saya itu memang orangnya tiap malam itu ada undangan kemana-mana ya, jadi tidak mungkin seperti itu saya. Barangkali saya kalau mau itu bikin front sendiri, jadi bikin media sendiri untuk berdiskusi, pakai Zoom dan sebagainya gitu. Tapi ya itu harus benar-benar punya keinginan terlepas dari kelompoknya. Kalau masih terkungkung oleh kelompoknya, maka yang akan ada itu adalah kebencian. Kebencian sudah pasti, misalnya menyoroti ini, padahal tidak menguasai. Yang dipakai masih kitab-kitabnya mereka sendiri gitu. Itu yang sering terjadi. Ini barangkali dari saya, sekedar ocehan saya di sore hari ini, tweetan saya menghadapi kelompok-kelompok nakal ya, yang mengatasnamakan Aswaja, mengatasnamakan tadi lembaga Bahsul Masail NU dan sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.